Sidang jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mengarahkan hati, kita mulai ibadah kita pada pagi hari. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah kita. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya pagi hari ini kita telah mempersiapkan hati kita untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Walaupun di tengah kondisi dunia yang mengkhawatirkan, di tengah dunia yang penuh ketakutan dan ketidakpastian, tapi kita tetap bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengatakan Tuhan Yesus baik bagi kita. Kita mau berdoa sekali lagi, kita mau tunduk kepala. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kembali Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini kami bawa hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi Tuhan, di tengah kondisi ibadah secara online kami Tuhan, di tengah kondisi virus corona yang menghantui dunia ini Tuhan, di tengah kondisi ketakutan yang ketidakpastian ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami mau bawa jiwa kami mau lepas Tuhan, kami puji Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau selalu berkata Tuhan Yesus baik bagi kami. Inilah doa kami mau bawa hati kami pagi hari ini, kami menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kita mulai akan menjadi bersama-sama. Kita mau bersyukur apapun keadaan yang kita alami. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik bagi kita. Selalu berkata Tuhan
Baik, sekali lagi Engkau sungguh baik Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang kami alami. Ya Yesus, yang terjadi tetap ku berkata, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami mau menyembah pagi hari ini. Inilah pujian sembah kami Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami menyembah-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami menyembah. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Biarlah musik saja yang bermain. Bapak Ibu, kita mau tundukkan kepala. Pagi hari ini mohon kepada Tuhan, apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita, apapun yang boleh menggoncangkan dunia ini, di tengah dunia yang penuh kekhawatiran ini, kalau kita boleh melihat kembali Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Dia tak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Apapun yang dialami oleh Bapak Ibu saudara sekalian saat ini, mari datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keinginan dan kerinduan kita, datang kepada Yesus. Dia yang memberikan kita kekuatan, Dia yang membantu kita, Dia yang menolong kita saat ini. Datang kepada Yesus, sembah Dia, sembah Yesus. Mari sembah Tuhan. Tuhan ada di tengah kita. Walaupun ibadah kita secara online, tapi saya percaya Tuhan melawat kita satu-satu, pribadi lepas pribadi. Tuhan melawat kita pagi hari ini. Tuhan ada di tengah kita. Kami menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh sehat Tuhan, pagi hari ini kami boleh kuat, itu anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau, boleh mengikuti ibadah online. Ini semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sembah, sembah Tuhan sekali lagi. Kita mau naikkan pujian ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami menyembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan sungguh baik bagi kami. Tuhan sungguh baik bagi kami Tuhan. Seringkali kami menyakitkan hati Engkau Tuhan. Ampuni akan dosa kami Tuhan. Ampuni akan kesalahan kami. Pagi hari ini kami juga datang kepada Tuhan. Kami mau mengakui dosa kami Tuhan. Ampunilah akan dosa kami. Bapak Ibu, kita mau tunduk ke kepala. Kita akan masuk dalam doa pengampunan dosa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Seperti pujian yang sudah kami nyanyikan bersama-sama ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau selalu baik bagi kami. Kami menyembah Engkau bersama ya Tuhan. Seringkali kami tidak merasakan Allah yang baik itu ada hadir di tengah-tengah kami. Kami menjadi orang yang bersungut-sungut di tengah-tengah segala tekanan, penderitaan, kesukaran-kesukaran yang kami alami. Kami menjauh dari kebaikan Tuhan. Kami melangkahkan hidup kami
kepada kehendak-kehendak kami sendiri ya Tuhan. Kami lupa kebaikan Tuhan. Kami lupa Tuhan sumber segala berkat. Kami mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Kami lebih fokus kepada keinginan-keinginan daging kami ya Tuhan. Pada hari ini kami datang kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, jikalau kami sudah melupakan kebaikan Tuhan, jikalau kami menjauh dari kebaikan Tuhan, jikalau kami menjadi orang-orang yang lupa diri, karena Yesus sudah baik mati di kayu salib, mati bagi kami, menyelamatkan kami. Kami lupa diri sebagai orang-orang yang diselamatkan, ditebus oleh darah-Mu, sehingga hidup kami sembarangan, hidup kami tidak sesuai dengan keinginan warga kerajaan sorga, seperti yang Tuhan kehendaki bagi kami sebagai anak-anak. Terima kasih Tuhan, lahirkan dan kuduskanlah kami, bawalah hati kami dekat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri kembali. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diberikan lagi kesempatan yang terbaik oleh Tuhan. Dan saat ini kami berdoa, dalam doa syafaat kami membawa ke dalam tangan-Mu Bapa, untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai di mana kami ada. Wabah corona yang menjadi pergumulan besar di tengah-tengah bangsa kami, yang saat ini belum ditemukan obat yang paten untuk bisa menyembuhkan, menghilangkan penyakit ini dalam seluruh kehidupan kami. Kami memohon pemerintahan kami, para peneliti, sekarang ini mereka sedang berjuang untuk meneliti, memahami, supaya menemukan obat yang baik untuk menyembuhkan wabah virus ini. Berdoa untuk pemerintah kami, yang saat ini juga sedang berjuang memikirkan seluruh kehidupan warga negara, baik dalam segi perekonomian, bahkan dalam segi kesehatan. Mereka sedang berjuang Tuhan. Tuhan tolong mereka juga berikan kekuatan kesehatan. Demikian kami berdoa secara khusus untuk kota Palembang di mana kami ada. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu kota Palembang Tuhan. Saat ini virus corona begitu cepat untuk menyebar kemana-mana. Tuhan berkati, ingatkan seluruh warga kota Palembang Tuhan, supaya mereka boleh ada kesadaran untuk boleh menjaga kesehatan mereka dengan mengikuti seluruh protokol-protokol kesehatan, sehingga mereka boleh terlewati dari virus corona ini. Dan secara khusus kami berdoa untuk sinode kami, Gereja Anugerah Kristus. Tuhan berkati seluruh orang tua kami, hamba Tuhan yang melayani di sinode kami sebagai pengurus. Tuhan tolong mereka saat ini dalam memikirkan seluruh program pelayanan ke depan di sinode kami, di pos-pos pelayanan kami. Tuhan berkati, Tuhan kami campur tangan. Aku sesama berdoa untuk GAK Palembang. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan, yang saat ini sudah kehilangan pekerjaan, yang saat ini sedang memulai usaha. Hamba menserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan jalan, kiranya Engkau Tuhan yang menguatkan mereka, kiranya seluruh jemaat yang kami kasihi benar-benar mereka mengandalkan Tuhan, benar-benar menyerahkan semua pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yang tidak percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka menangis dalam keadaan yang sulit ini. Kami yang tidak percaya Tuhan pasti akan menghibur mereka, akan mengangkat tangan mereka untuk mereka lebih berjuang lagi Tuhan. Demikian kami berdoa untuk seluruh majelis yang saat ini sedang memikirkan pelayanan kami,
sedang memikirkan pelayanan ini Tuhan. Yang kerinduan bersama seluruh jemaat itu boleh beribadah di rumah-Mu ini. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, tapi kami terus berusaha bagaimana cara yang terbaik untuk boleh menjangkau seluruh jemaat Tuhan, untuk boleh ikut beribadah bersama dengan kami. Berkati hamba Tuhan, berkati majelis supaya ada kerjasama yang baik Tuhan. Demikian kami berdoa ke dalam tangan-Mu juga untuk pos-pos pelayanan kami, baik pos Kenten Talang Betutu, pos Lampung. Tuhan berkati secara khusus jemaat Tuhan yang ada di pos Lampung ini. Tuhan sertai juga yang menolong, memberkati mereka, keseharian mereka dan keluarga hamba Tuhan yang melayani juga, bahkan lingkungan tempat ibadah di mana kami ada. Kiranya Engkau yang melindungi, yang menjaga Tuhan, sehingga tempat ini pun boleh kami membawa jiwa di hadapan Tuhan, boleh kami memuji-muji Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami dalam situasi yang sulit seperti ini. Kiranya kami hanya boleh datang kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Hanya dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita akan membaca sedikit berganti. Saya akan baca ayat pertama, Bapak ayat kedua dan seterusnya. Kalau sudah ketemu, kita akan membacanya. Mazmur 107 ayat pertama. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. ada orang-orang yang mengembara di antara jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak pernah ditemukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan-jalan lurus, sehingga ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang baik terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka dengan kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Dan sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita angkat kembali satu pujian jajang. Biarlah pagi hari ini kita siapkan hati kita melalui firman yang akan kita dengar. Kita minta Tuhan menjamah hati kita, memahami hati kita, supaya hati kita menjadi tanah yang lembut. Ketika firman Tuhan disampaikan, benih itu akan bertumbuh dan berbuah, dan kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita ingin pujian ini, jamahkan ya Yesus. Thank you.
sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami sekalian untuk berkonsentrasi penuh kepada membaca dan mendengarkan uraian firman Tuhan. Sekalipun kami harus mendengar firman ini lewat ibadah online dengan link yang sedang kami tonton bersama-sama, Roh Kudus menolong Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga boleh menikmati Engkau lewat firman yang diuraikan, yang kami saksikan bersama lewat YouTube yang sedang kami ikuti sebagai panduan ibadah pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, berkatilah di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terpuji nama Tuhan, Tuhan baik bagi kita. Amin. Amin. Seperti pujian yang sudah kita nyanyikan bersama, bahwa Tuhan menjamah kita dengan sentuhan kasih Kristus yang mati di kayu salib, supaya kita menjadi baru, hati kita menjadi baru sebagai anak-anak kerajaan Allah dan ahli waris kerajaan Allah yang kekal itu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 sampai 35, dan kita lanjutkan dari ayat 44 sampai seterusnya. Saya akan baca firman ini bagi kita semua, sedang jemaat menyimak dan melihat dari tulisan yang muncul di layar kita pada saat ini. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ayat 44. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini, hidup dalam visi kerajaan Allah. Saya akan mulai khotbah ini dengan menyampaikan sebuah ilustrasi. Jadi Bapak Ibu, ketika ada satu gereja kecil di satu kota tertentu, mereka sedang merancangkan pembangunan gereja mereka yang selama ini masih dalam ruangan yang kecil. Karena itu mereka mencoba membentuk panitia, kemudian mengupayakan bagaimana mengatasi dana. Dan ada 2 hal yang mereka lakukan untuk menggalang dana bagi pembangunan gereja itu. Yang pertama, mereka berkunjung ke rumah-rumah jemaat. Yang kedua, mereka mengadakan bazar, dan bazar yang mereka buat bukan bazar main-main. Dalam bazar itu mereka buat dengan megah, mereka buat dengan besar-besaran, dan mengundang wali kota untuk meresmikan bazar itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selama panitia ini bekerja, ada satu rumah yang mereka lewatkan untuk datangi, baik untuk
mengambil barang-barang yang akan dijual dalam bazar. Dan keluarga itu adalah seorang ibu janda yang sangat miskin. Walaupun demikian, nggak tahu kenapa rumah itu dilewatkan. Apa karena nggak tega dengan kemiskinan si ibu, atau merasa bahwa ibu itu nggak bisa bantu kita apa-apalah dalam pembangunan ini karena memang keadaannya sangat miskin. Tapi kemudian ibu yang janda yang miskin ini, dia juga rupanya mempunyai kerinduan yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam membangun rumah Tuhan. Maka dia menjahit sebuah taplak meja dari sisa-sisa kain karena dia tidak punya uang untuk membelikan yang utuh untuk dijadikan taplak meja. Kemudian hasil jahitannya, karyanya ini diberikan kepada panitia, dan panitia sedikit agak ogah-ogahan menerima taplak meja itu. Kemudian ketika ditaruh di stand bazar, taplak meja itu agak ditaruh di sudut dan tidak begitu terlihat, gitu ya. Nah, tibalah hari bazar. Seusai peresmian, wali kota dan stafnya keliling-keliling di sekitar stand bazar yang sudah ada itu, stand bazar itu, dan mata sang wali kota itu terarah kepada taplak meja. Lalu dia memanggil panitia dan bertanya, berapa harga taplak meja ini? Nah, karena mereka pikir itu barang murahan, mereka nggak tahu harganya dan mereka nggak buat harga, nggak buat label harganya. Kemudian panitia itu memberikan hak kepada si wali kota untuk menentukan harga. Pak wali kota ini berpikir sejenak dan dia berkata, apa yang kalian butuhkan untuk pembangunan ini? Panitia berkata, kami membutuhkan sejumlah dana dan sebidang tanah. Kemudian sang wali kota berkata demikian, saya akan mengambil taplak meja ini dan menukarkannya dengan sebidang tanah yang kalian perlukan untuk pembangunan gereja itu. Nah, saudara yang dikasihi, tentu saja mereka terperangah karena taplak meja yang dibuat dari sisa-sisa kain ini bisa bernilai kekal, bisa bernilai dengan harga yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan, pembangunan kerajaan Allah pada saat itu. Mungkin mata orang-orang akan sebelah mata memandang apa yang diberikan oleh si wanita yang miskin ini. Tapi perhatian karena itu diberikan dengan kerinduan, dengan hati, dan Tuhan pakai itu menjadi sesuatu yang besar di tangan Tuhan. Sekali lagi tema kita, hidup dalam visi kerajaan Allah. Artinya apa? Ada dua pengertian yang saya ambil dari tema ini. Yang pertama, bahwa dalam hidup kita, apapun profesi kita, pekerjaan kita, status kita, seharusnya semuanya itu harus hidup dalam ranah untuk kemuliaan kerajaan Allah. Mau kita pebisnis, mau kita pedagang, mau kita pelayan, mau kita hamba Tuhan, mau kita pendeta, semuanya itu dalam ranah untuk kemuliaan kerajaan Allah. Yang kedua artinya adalah bahwa engkau dan saya diselamatkan, diangkat menjadi anak kerajaan Allah. Tentu saja Allah punya maksud supaya kemudian engkau dan saya itu menjadi alat di tangan Tuhan di bumi ini untuk kemudian meluaskan, menyebarkan kerajaan Allah itu lewat engkau dan saya. Karena itu melalui firman Tuhan, perumpamaan yang kita baca hari ini, saya akan membagikan dua cara hidup untuk mencerminkan engkau dan saya sebagai anak-anak kerajaan Allah, dan dengan demikian kita bisa berperan untuk kemudian meluaskan kerajaan Allah itu. Yang pertama, hidup memberikan pengaruh yang benar. Pada umumnya sesuatu yang kecil seringkali diremehkan dan kita anggap gak berarti, begitu ya. Tetapi melalui perumpamaan ini, Yesus ketika Yesus mengangkat biji sesawi, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang kecil
dapat berpengaruh besar. Sesawi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah benih paling kecil di antara 4 jenis tanaman sesawi dalam konteks Yahudi. Dan biasanya sesawi jenis ini tidak mungkin bisa menjadi besar. Namun Matius memakai istilah dendron, pohon untuk sesawi. Bahkan Lukas menambahkan memakai dendron mega atau pohon yang besar. Tentu saja istilah ini sangat kontradiksi. Nah, justru dari situ saya belajar. Ada hal yang ingin ditekankan kedua penulis tentang bagian ini. Ketika mereka memakai istilah dendron, pohon, kemudian dendron mega atau pohon yang besar, kedua penulis ingin menggambarkan bahwa sesawi adalah sesuatu tanaman atau tanaman yang tidak mungkin bisa menjadi sebuah pohon, apalagi menjadi pohon yang besar. Tetapi kalau biji sesawi itu kemudian bisa menjadi pohon, bahkan menjadi pohon yang besar, itu terjadi karena mukjizat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah di bumi ini dimulai dengan kuasa, tidak dimulai dengan kuasa yang besar. Tidak dimulai dengan kebesaran, kemegahan, kemuliaan, tidak. Kerajaan Allah datang di tengah-tengah dunia ini tidak sama dengan konsep orang Yahudi yang berpikir bahwa kerajaan Allah, bahwa Yesus datang dalam kemegahan, dalam keagungan, dalam semarak kemuliaan. Tidak. Kerajaan Allah sudah datang di dunia ini, tetapi tidak seperti konsep kebanyakan orang dan konsep orang Yahudi, tetapi dimulai sama seperti biji sesawi yang dimulai dari yang kecil, namun kemudian akan besar dan dapat mencapai seluruh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan ekonomi global yang dunia televisi katakan sedang mati suri istilahnya. Ekonomi global dunia sedang mati suri. Di tengah-tengah keadaan itu, mari kita bertindak, mari kita berpikir, mari kita berperan sekecil apapun itu, dalam bentuk apapun itu. Tetapi jika itu diberikan dengan hati, dengan kerinduan, saya percaya bahwa itu bisa dipakai di tangan Allah yang besar. Tuhan mau engkau dan saya terlibat dalam perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara, di tengah-tengah mati surinya ekonomi dunia pada saat ini akibat pandemi ini, terjadilah salah satu bentuk lain dari akibat pandemi. Terjadilah, kalau kita baca dunia medsos, virallah istilah mak-mak stres nasional. Mak-mak nasional. Kenapa? Karena mak-mak harus berfungsi menjadi guru bagi anak-anaknya. Bayangkan kalau mak-mak itu nggak tamat sekolah, mungkin dia nggak pernah menyicipi sekolah, dia harus mengajar anaknya di rumah. Kalau anaknya udah SMA, SMP enak. Kalau anaknya 2 SD, 1 TK, bayangkan hari-harinya habis untuk mendampingi anak belajar, mengerjakan PR-nya. Maka tidak jarang mama menjadi stres, pelampiasan pukul anak. Terjadi juga stres bapak-bapak nasional. Kenapa? Karena bapak-bapak tadinya bekerja di kantor, bekerja di lapangan, karena di PHK atau dipotong jam kerja harus di rumah. Di rumah dia nggak biasa pekerjaan rumah. Mama-mama yang sibuk ngurus anak, merepet, cerewet, marah-marah. Ya, istri marah-marah, emosi suami terpancing. Udah terpancing kata kasar, mungkin juga ditampar, maka muncullah perceraian nasional meningkat. Itu survei yang ada di Jawa Timur.
Maka pengadilan sudah mendapatkan banyak aduan perceraian karena dampak pandemi. Saudara, apakah sebagai orang tua, sebagai mama-mama yang mengajar anak, bagaimana anak bisa melihat kerajaan Allah lewat mama yang sabar mengajarkan anak? Bagaimana kita mengupayakan supaya anak masih bisa melihat kerajaan Allah hadir dalam hubungan suami istri dengan tidak bertengkar, dengan tidak saling berkata kasar? Itu yang harus kita upayakan. Yang kedua, di tengah mati surinya ekonomi dunia karena pandemi ini, tapi pewartaan Injil lewat gereja kita tidak menjadi mati suri menurut saya. Setiap malam gereja kita masih mewartakan kabar baik. Karena itu saya terus menghimbau supaya kita boleh terus hadir dalam acara itu. Setiap minggu pewartaan gereja lewat YouTube. Saya himbau semua kita juga ikut mengambil bagian dalam bagian-bagian yang lain dalam pewartaan gereja yang dilakukan oleh gereja kita. Saudara, sekecil apapun peran kita, saya percaya sekali lagi jika itu ada di tangan Allah, itu bisa punya kuasa seperti sebuah tapak meja dari si wanita miskin itu. Itu bisa punya kuasa seperti biji sesawi yang sangat kecil, tapi kemudian menjadi besar di tangan Allah. Bahkan burung-burung bisa bersarang di pohon itu. Saudara, seringkali kita merasa tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki kepandaian, keterampilan, dan kemampuan. Kita merasa lemah, tidak berdaya, lalu kita berpangku tangan, kita nggak mau buat apa-apa, nggak mau terlibat. Saya mau katakan, sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berguna bagi kerajaan Allah, asalkan tiap-tiap kita mau berfungsi sebagaimana mestinya. Maka setiap kita bisa memberikan pengaruh yang benar, pengaruh yang berdampak. Artinya apa? Allah memberikan potensi dalam diri tiap-tiap kita sehingga bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, bagi tetangga kita, bagi keluarga, bagi gereja kita. Saudara, kerajaan Allah ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Benih kerajaan itu ada dalam diri kita. Benih itu ada dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada benih-benih kerajaan Allah. Dan Tuhan mau benih itu bertumbuh, berbuah, makin besar dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, cara hidup yang kedua sebagai warga kerajaan Allah adalah hidup dengan pilihan yang benar. Tadi hidup dalam pengaruh yang benar, sekarang hidup dalam pilihan yang benar. Dalam perumpamaan ini jelas sekali menunjuk kepada seseorang yang sedang diperhadapkan kepada beberapa pilihan. Satunya, dia diperhadapkan dengan pilihan apakah dia akan menjual seluruh miliknya lalu membeli harta terpendam. Jadi ceritanya seseorang ini menemukan harta terpendam di ladang orang lain. Karena itu di ladang orang lain dia nggak boleh ambil. Maka cara satu-satunya supaya jadi pemilik harta terpendam itu, dia harus beli ladang itu yang di dalamnya ada harta terpendam. Kalau dia tidak mau beli, artinya dia membiarkan harta terpendam itu berlalu dari dirinya. Tapi kalau dia mau beli, dia harus jual seluruh miliknya supaya nilainya sanggup untuk membeli ladang yang dimana di sana ada harta terpendam. Yang kedua, ada seorang pedagang. Pedagang yang sedang mencari mutiara terindah. Dan ketika mutiara terindah itu ditemukan, apa yang dilakukan? Ya, Alkitab katakan dia harus menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara terindah itu. Kenapa
mau dibeli, mau dijual lagi, mau digadaikan lagi? Bukan. Dia mau jadikan itu menjadi investasi pribadi yang berharga dalam kehidupannya. Begitu besarnya keinginan dari si seseorang dan juga si pedagang ingin memiliki harta terpendam, ingin memiliki mutiara yang berharga itu, maka ia rela mengorbankan semua yang mereka miliki untuk harta terpendam, untuk mutiara terindah itu. Artinya harta terpendam itu, mutiara yang berharga itu menuntut harga seluruh harta mereka. Dari dua perumpamaan ini, apa yang kita mau belajar? Tuhan Yesus sedang mengajar kita tentang bagaimana merespon, bagaimana bereaksi, bagaimana membuat pilihan terbaik setelah kita mengetahui apa yang Allah sedang kerjakan bagi dunia ini. Pertanyaannya, apa yang Allah kerjakan? Yang Allah kerjakan adalah Ia menyatakan hal yang paling penting dalam kerajaannya, yakni Yesus Kristus, yang menyatakan dirinya dan mengajak saya dan saudara untuk mengasihi, untuk mentaati Allah dengan segenap hati, segenap akal, segenap pikiran kita. Namun sayang 1000 kali sayang, ajakan ini seringkali tidak mendapatkan reaksi yang tepat, respon yang tepat, pilihan yang tepat daripada kita. Ada banyak orang yang lebih memilih menghabiskan waktu untuk game, menghabiskan waktu untuk menonton drama Korea, daripada menghabiskan waktunya untuk mengobrol dengan pasangannya, mengobrol dengan anak-anaknya. Ada banyak orang yang lebih memilih tidur-tiduran, kongko-kongko, daripada dia memilih untuk membaca Alkitab firman Tuhan, daripada memilih untuk beribadah. Ada banyak orang yang memilih menghabiskan semua waktunya untuk mencari uang dan tidak menyisakan sedikit pun waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ada banyak orang pada jam-jam ibadah yang ditentukan oleh gerejanya sengaja memilih aplikasi yang lain dan mengabaikan link YouTube yang di sana sengaja diberikan tuntunan ibadah. Apakah orang-orang seperti ini yang cocok disebut sebagai warga kerajaan Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saja kita menyadari bahwa dalam Kristus ada hidup yang jauh lebih limpah dan penuh kepuasan daripada cara dunia ini, maka saya percaya kita akan rela kehilangan cara hidup yang lama yang mengikat kita. Bapak Ibu saudara, saya tertarik sekali dengan dua kalimat baik yang digunakan kepada si pembeli harta terpendam dan juga si pembeli mutiara terindah. Ketika mereka tahu ada harta terpendam, ketika mereka tahu ada mutiara terindah, maka Alkitab katakan ia pun menjual seluruh miliknya, pergi menjual seluruh miliknya. Betul mereka berbeda profesi, tetapi pilihan mereka sama, pergi menjual seluruh miliknya dan membeli harta terpendam dan mutiara terindah itu. Saudara, ini merupakan ciri khas dari catatan Injil Matius dalam mengungkapkan panggilan Yesus untuk mengikuti Yesus. Itu sebabnya seharusnya kesenangan, gairah, sukacita, kegembiraan dalam mengikuti Yesus harusnya kita dan membuat kita rela meninggalkan segala sesuatu. Segala sesuatu yang saya maksudkan adalah yang segala sesuatu yang menghimpit kerajaan, benih kerajaan Allah itu bertumbuh, berbuah dalam diri kita. Itu sebabnya dalam Matius pasal yang keempat, ketika Yohanes Yakobus bertemu dengan Yesus, mereka meninggalkan perahunya dan ayahnya yang
Itu sebabnya Yakobus Yohanes ketika bertemu dengan Yesus meninggalkan jalannya. Matius yang keempat. Tapi Matius pasal yang ke-6 berkata, jangan kumpulkan harta di dunia dan jangan mengusingkan tentang pakaian, karena harta di sorga, kerajaan Allah lebih penting daripada harta dan pakaian. Artinya bahwa jika jalan, jika perahu, jika perusahaan, jika harta, jika HP, jika toko, jika teman, jika cara-cara untuk mendapat pakaian dan harta itu harus mengabaikan, menghimpit benih kerendahan itu bertumbuh dalam diri kita, maka itu harus ditinggalkan. Saudara, mengikuti Yesus berarti siap dalam Matius yang ke-8 harus siap meninggalkan kenyamanan, bahkan tempat berbaring sekalipun. Mengikuti Yesus berarti meninggalkan segala hal yang lain, bahkan termasuk meninggalkan hak untuk berduka cita karena kehilangan seorang ayah. Matius 8. Tapi dalam Matius pasal yang ke-10, mengikuti Yesus berarti kerelaan meninggalkan relasi yang paling dekat sekalipun, meninggalkan kecintaan terhadap hidup kita sendiri pun. Inti dari semua ungkapan-ungkapan Matius ini ingin menekankan kepada kita bahwa mengikut Yesus adalah hal yang begitu indah, lebih dari hal-hal terbaik yang kita punya, lebih dari hal-hal yang terindah dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Tuhan Yesus meninggalkan sorga, meninggalkan Bapaknya di sorga. Tuhan Yesus kehilangan penghormatan para malaikat, yang kehilangan kemuliaan yang membuat semua makhluk harus sembah sujud di kakinya. Dan dia datang kepada dunia, memperoleh penghinaan, memperoleh aniaya di tengah-tengah dunia, bahkan harus mati di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita mau menghina Kristus dengan memilih mengabaikan semua tuntutannya untuk mengutamakan Dia dan kerajaannya? Saudara, kita menjual seluruh milik kita, milik yang menghalangi kita untuk hidup sesuai dengan kriteria anak-anak kerajaan Allah. Saudara, hati saya dan Bapak Ibu Saudara bebas dari kesukaan akan dunia ini yang melampaui kasih kita kepada Yesus. Jika kita mengasihi hal-hal lain lebih daripada mengasihi Yesus, mari renungkan kembali perumpamaan ini. Jika kita menemukan harta terpendam di sebuah ladang, dan harta itu berkali-kali lipat nilainya dibandingkan dengan ladang itu, apa yang harus kita korbankan untuk memperoleh harta terpendam? Kalau kita menemukan mutiara terindah dan keindahannya, nilainya lebih indah, lebih tinggi dari semua yang kita miliki, apa yang kita lakukan untuk memperoleh mutiara terindah itu? Saya yakin tindakan yang paling tepat adalah mengorbankan apa yang kita punya untuk memiliki apa yang Tuhan tawarkan bagi kita. Dalam mengikuti Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita tinggalkan pasti akan tertutup dengan bahagia yang lebih besar, karena Kristus lebih besar dari segala sesuatu. Kalau Kristus lebih besar dari segala sesuatu, maka sebenarnya kita tidak rugi apapun dalam mengikuti Yesus. Karena apa yang kita peroleh di dalam Yesus jauh lebih besar daripada apa yang kita lepaskan. Karena itu sekarang Tuhan memberi kesempatan kepada engkau dan saya. Kita mau memilih apa? Untuk menutup firman Tuhan ini, saya akan memberikan satu ilustrasi. Ada seorang pendeta, kisah nyata asal Hong Kong, namanya Paulus Lee. Dia pernah bersaksi bahwa dia punya terdiri dari satu keluarga yang 10 bersaudara. Dan ayah adalah seorang pendeta yang sangat miskin di Hong Kong.
Karena itu suatu kali keluarga ini berkumpul untuk merundingkan anak-anak ini bisa nggak kuliah ke perguruan tinggi. Ketika mereka berunding, salah satu anak si ayah, si pendeta miskin ini berkata, "Ayah, coba ayah dahulu memilih sekolah hukum atau keahlian yang lain, bukan memilih menjadi pendeta. Maka hari ini ayah akan mempunyai banyak uang dan kami tidak akan susah-susah untuk merundingkan untuk masuk ke perguruan tinggi yang mana." Ayahnya dengan mata yang berkaca-kaca mengalihkan pandangan ke jendela dan berkata begini kepada anaknya, "Nah, apa yang kau katakan memang benar. Jika aku memilih dunia, kemungkinan aku menjadi kaya sehingga kalian bisa masuk perguruan tinggi mana saja yang kalian mau. Tapi resikonya kemungkinan ayah akan bisa meninggalkan Tuhan. Pada suatu kelak kita akan ke neraka bersama-sama. Dan di neraka engkau mungkin akan berkata kepada ayah, 'Ayah, kenapa engkau telah memilih dunia dan bukan Tuhan? Sehingga kita ada di neraka bersama-sama, menderita bersama di neraka ini.' Ayah menutup pembicaraannya, 'Sebab itu anak-anakku, aku tidak salah pilih. Karena kekayaan bukanlah semuanya. Tetapi Yesus, mendapatkan Yesus barulah segala-galanya. Karena pada suatu hari kita akan meninggalkan segalanya, melepaskan segalanya untuk mendapat segalanya dari Allah, menikmati kebahagiaan, kemuliaan surga dalam kerajaan Allah yang kekal itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang akan kita pilih hari ini? Pilihan ada di tangan kita. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami semuanya. Sempurnakanlah hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu tidak berhenti berbicara sampai di sini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, sedang jemaat sekalian, kita akan melanjutkan ibadah kita. Dan saat ini kita akan berikan terbaik bagi Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita. Sebelum kita persiapkan persembahan kita akan angkat satu pujian. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mempersiapkan persembahan. Bapak Ibu bisa melalui persembahan, bisa mentransfer ke rekening gereja. Atau Bapak Ibu yang kebetulan lewat di depan gereja atau di hari yang lainnya, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, bisa dititipkan kepada saudari Lesti yang ada di gereja atau kepada hamba Tuhan yang ada di gereja. Kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan. Kita akan membantu pekerjaan Tuhan di gereja kita. Kita akan dengar pujian ini bersama-sama. Jadikan aku Tuhan selalu memberkati. Di dalam dunia yang penuh itu banyak yang keluh kesah, bawaannya ke tempat babiku yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkah dan pemancar kasih Kristus. Dengan doaku dan jadikanku saluran berkah bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhan, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupku. Jadikan aku saluran berkah
kita akan masuk dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini, di mana kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus menguatkan kami, mengajarkan kami untuk terus setia, boleh terus menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga boleh memberikan sedikit persembahan, biar Tuhan memberkati persembahan kami. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami, biarlah Tuhan senantiasa menyertai keluarga kami, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan berkati pekerjaan kami, usaha kami, bahkan apapun yang kami kerjakan, biar Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan warta gereja. Warta Gereja nomor 134, Minggu 26 Juli 2020. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang membutuhkan pelayanan atau konseling dapat menghubungi hamba Tuhan melalui HP Pendeta Daniel Ferry, Evangelis Maya, dan Evangelis Sayami. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan atau ucapan syukur, dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera di slide berikut ini. Selamat berulang tahun kepada Saudara Julius Cindra, Saudari Vini Yanti tanggal 26, Saudara Yusuf Julianto tanggal 31 dengan kado kekal. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Mazmur 119 ayat 133. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Doa. Pertama, doakan supaya GAK terus menjadi sarana Tuhan untuk menjangkau jiwa yang mau menyerahkan dan mempercayakan hidup di dalam Tuhan. Doakan pos Lampung, pos Kenten, dan pos Talang Betutu. Doakan agar anak-anak Tuhan GAK yang bersedia mempersembahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Doakan pemulihan mama dari Ibu Leslie, Bapak Johan, Koko dari Ibu Tata, Ibu Marlina, adik Bapak Berlian, dan Ibu Winda. Doakan agar wabah virus corona yang melanda banyak negara dapat segera diatasi. Doakan untuk bangsa Indonesia agar dalam perlindungan Tuhan. Berdoa untuk jemaat, majelis, dan hamba Tuhan. Yang ke-8, doa pribadi atau keluarga masing-masing. Demikian warta gereja minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sedemikian jauh warta gereja kita. Bapak Ibu, kita mau akhir ibadah kita. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan menaikkan pujian doxologi. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa damai sejahtera. Mari lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Minggu pada sidang jemaat, pada seluruh jemaat Pemuda Kristus yang beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati di sepanjang minggu ini. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.